kalau teman-teman mau berwirausaha atau bisnis ikan gapi ini, saya sarankan nih, teman-teman kalau udah punya pekerjaan, udah kerjain dulu pekerjaan yang utama itu, jadikan jadikan penghasilan utama dulu. Nah, gapi dimulai dari usaha tambahan. Kamu mau jadi pengusaha, kuncinya disiplin gitu aja. Disiplin itu dari berbagai macam. Waktunya kamu nggak bisa pengusaha bangun jam 9 pagi, nggak bisa. Disiplin. Kalau mau jadi pengusaha, disiplin. Pelihara gapi itu cukup menyenangkan ketika COVID. Karena ketika COVID itu kita happy banget lah dengan cuan yang kita dapat gitu. Banyak banget gitu. Tetapi ternyata itu adalah salah satu momen di mana ternyata happy-nya cuma COVID gitu. Dan setelah COVID ternyata ada penurunan. Nah, ini memang hampir dirasakan semua penghobi. Aku nggak ngomong cuma gapi tok aja, semua penghobi ikan, penghobi burung itu rata-rata habis COVID itu ada penurunan daya beli. Nah, ini memang agak menyakitkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Taufik Soleh. Saya dari Swasti Farm. Jadi Swasti Farm ini adalah usaha kita yang bergerak di perikanan. Nah, terutama kita budidayanya adalah ikan hias, dan ikan hias yang kita budidayakan di sini adalah ikan gapi. Lokasi kita di Jalan Mangga nomor 87, Kujonsari, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Jadi Swasti Farm ini bukan usaha pertama kali saya, karena saya sejak kuliah semester 5 juga sudah bisnis gitu, jualan ternak. Kemudian habis kuliah pun saya melanjutkan bisnis, tapi di dunia fashion, di baju-baju kayak gitu. Kemudian kita mulai 2013 itu mulai tertarik lagi dengan ikan gapi, karena memang saya suka ikan, dari kecil juga sudah suka ikan gitu. Nah, dari situ mulai belajar gapi. Ketika itu nggak ada, ada internet tapi mungkin saya belum kenal. Jadi masih belajarnya sama temen gitu, ada yang pelihara ikan gapi, kemudian belajar, kemudian cari indukan. Nah, ketika itu sudah mulai tahu bahwa gapi itu ternyata banyak variannya, jenisnya banyak juga, ada yang mahal juga gitu. Nah, mulai tertarik di situ 2013. Kemudian 2016 sampai 2016 itu nggak serius lah, pokoknya masih main-main aja gitu. 2016 mulai serius. Di tahun 2016 ini saya bersama Mas Danang, ada Dodi, mendirikan Swasti Farm ini. Jadi 2016 kita mendirikan Swasti Farm dari hobi yang sama. Saya punya hobi ikan gapi, Mas Danang punya hobi ikan gapi, ketemu di komunitas, ketika itu komunitas Gapi Jogja. Kemudian kita ngobrol, diskusi, kita seriusin nih bakalan untuk ikan gapi ini karena kayaknya potensinya bagus gitu, kita seriusin. Sampai sekarang kita berjalan sudah 8 tahun berjalan di Swasti Farm ini. Alhamdulillah sekarang kita sudah punya, jadi seperti inilah. Gapi menjadi pilihan kita untuk kita budidaya itu yang mendasar adalah kita suka sebenarnya. Kita suka dengan warnanya, dengan bentuknya, dengan ekornya gitu. Itu dasar, karena kenapa kita kan suka dulu gitu loh. Nah, kemudian ternyata di balik itu kita baru menemukan banyak hal. Ternyata ada potensi-potensi lain di mana ikan gapi ini punya potensi-potensi yang luar biasa. Ternyata karena ikannya kecil, dia mudah dikirim. Packingnya nggak perlu plastik yang gede-gede. Kita bisa ngirim ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia pun bisa. Karena kemudahan pengiriman itu kita juga jadi tambahan value nih buat ikan gapi itu. Kemudian selain kemudahan pengiriman, dia juga mudah untuk dibudidayakan. Perkembangannya cukup cepat. Artinya kalau untuk mencapai sebuah kontinuitasnya tinggi gitu, itu mudah. Ya, karena gapi mudah beranak dan anaknya juga banyak juga. Nah, ini salah satu
keunggulan ikan gapi dibanding mungkin ikan jenis lain. Yang jelas ikan gapi ini kita suka, harganya juga lumayan, cepatnya, perkembangannya cepat, kemudian kita juga bisa ngirimnya mudah, kemana-mana kita mudah. Karena sekarang kita nggak bisa bilang bisnis hanya di lokasi kita, nggak bisa. Kita harus bisnis sudah global lah kalau bisa. Dan gapi ini juga salah satu produk yang bisa diekspor dari Indonesia ke luar negeri gitu. Jadi ini potensi yang cukup besar gitu. Swasti itu pertama kali kita kan kayak ketemu di komunitas, kemudian tempat ini jadi markasnya lah ya. Jadi markas, kita kumpul sore, kita ada pertemuan apa di sini gitu. Kemudian dari situ kita ya ngobrol-ngobrol panjang gitu. Kemudian udah seriusin aja yuk, jadiin ini satu usaha gitu. Dulu ngomongnya masih usaha komunitas, masih usaha yang komunitas biar punya pemasukan, punya kas dari usaha gitu loh, dari penjualan ikan gapi gitu. Tapi yang namanya komunitas kan banyak orang ya, ada yang sepakat, ada yang nggak sepakat, ada yang aktif, ada yang enggak. Kemudian akhirnya diputuskan udahlah kita aja yang jalanin bisnis ini gitu. Ada saya, ada Mas Danang, ada Dodi. Sebenarnya ada beberapa lagi orang yang ketika itu kata awal-awal itu ikut di sini, tapi ya di tengah perjalanan ya pada mengundurkan diri. Nah, berhubung ini cuma 3 orang, kemudian fokus gitu. Jadi masing-masing mengambil partnya masing-masing gitu. Ya mungkin di sinilah ketika kok bisa sekompak ini ya karena kita memiliki visi yang sama gitu. Kita mau memajukan gapi ini, menjadikan ini juga sebagai sumber rezeki lah ya, sumber rezekinya kita gitu. Ya alhamdulillah sampai saat ini Swasti semakin berkembang, semakin besar, semakin lebih banyak dikenal lagi gitu. Jadi Swasti Farm ini pasarnya itu global, bisa ke seluruh dunia. Jadi kita itu ngirimnya, ini ngomongin perjalanan waktu dari awal ya, kita ngirimnya itu sudah sampai seluruh Eropa pernah, Amerika itu baru di US, kemudian kalau yang di Asia itu Malaysia, Singapura, Filipina, kemudian Cina, Thailand, Taiwan, sudah semuanya. Intinya sebenarnya gapi ini ada peminatnya, ada pecintanya di seluruh dunia. Nah, kita pernah ngirim ke beberapa negara itu baik di Eropa, Amerika maupun Asia. Kemudian kalau di domestik sendiri memang kita juga bisa ke seluruh Indonesia, tapi ada beberapa daerah yang memang terbatas. Contohnya yang di daerah Papua atau mungkin di Sulawesi Utara. Nah, itu memang secara akses agak kesulitan ngirim gapi ke sana. Walaupun kita pernah ngirim gapi itu ke Timika, Papua, tapi waktunya lama banget, bisa sampai 2 minggu. 3 minggu malah. Ikannya ya alhamdulillah dari 24 ekor yang mati cuma 2 selama 3 minggu itu. Kemudian pernah kita ngirim ke Poso itu juga pernah ngirim. Dan yang justru yang di domestik ini sendiri memang yang kesulitan malah yang di daerah-daerah Indonesia Timur, terutama Papua dan yang daerah-daerah Maluku, Ambon itu agak kesulitan pengirimannya. Tetapi untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali itu insya Allah beres, nggak ada masalah. Dan memang konsumen terbesar kita ya di daerah itu Sumatera, Kalimantan, Bali, Jawa terutama kayak gitu. Kemudian untuk pencapaian kita, untuk prestasi kita ya, untuk kontes misalnya kita sudah dapetin kontes itu udah sering banget kontes gitu. Bahkan ada rekor yang sampai sekarang belum pernah dipecahkan sama teman-teman yang lain atau breeder-breeder yang lain. Saya pernah memecahkan rekor itu satu ikan itu grand championnya itu grand champion ya atau pemenang tertinggi gitu. Itu 13 kali grand champion dari satu ekor ikan. Jadi ini belum pernah terjadi dimanapun ini. Bukan dari beberapa ikan, satu ikan itu prestasi terus gitu 13 kali. Dan itu salah satu rekor yang menurut saya ini saya bangga banget gitu, karena untuk 13 kali itu bukan perkara yang mudah. Perawatannya ngeri.
gitu. Yang kedua, pernah membanggakan nama Indonesia juga di kancah internasional ketika itu di China International Pet Show. Nah, salah satu ikan dari Swastika ini menjadi juara 1 dan ini mewakili Indonesia ketika itu. Jadi alhamdulillah ini Indonesia itu sudah dipandang lah kalau untuk gapi itu terutama di Asia lah, di Asia udah cukup terpandang gitu. Mudah-mudahan nanti kita bisa ke dunia lah ya. Harapannya kayak gitu. Jadi ini salah satu prestasi yang kita lakukan di kancah perkontesan baik itu nasional maupun internasional. Kemudian kalau di kancah mungkin di pendidikan, Swastika Farm ini juga sangat sangat peduli sekali dengan dunia pendidikan karena Swastika Farm ini menjadi partnernya beberapa universitas seperti Universitas Gadjah Mada. Kita berpartner sebagai pembimbing untuk Merdeka Belajar, kampus Merdeka itu, kemudian beberapa SMK perikanan di Jawa lah ini rata-rata kita juga sebagai partner terutama untuk pengembangan praktek kerja lapangan. Kemudian yang paling terakhir ini kita bekerja sama dengan BPDPMV Pertanian, yaitu dari Kementerian Pendidikan. Kita menjadi salah satu pemateri atau salah satu tempat yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum terutama untuk perikanan sekolah-sekolah SMK perikanan di seluruh Indonesia. Nah, itu salah satu kalau prestasi kita di dunia pendidikan, kita dapat penghargaan itu semua. Kemudian kalau di Jogja ini kita termasuk salah satu farm yang punya CKIB, sertifikat CKIB itu cara karantina ikan yang benar. Itu adalah salah satu sertifikat di mana kita bisa ngirim ikan ini kemana aja karena kita sudah lolos uji kesehatan ikan. Jadi ikan-ikan yang dari sini itu udah lolos uji virus, penyakit lain-lain itu udah lolos. Jadi udah layak untuk dijadikan ikan yang direkomendasikan oleh Balai Karantina untuk dipelihara gitu. Yang sehat, tanpa virus, tanpa penyakit kayak gitu. Dan sanitasi sini juga sudah tersertifikasi. Pelihara gapi itu cukup menyenangkan ketika COVID. Karena ketika COVID itu kita happy banget lah dengan cuan yang kita dapat gitu. Banyak banget gitu. Tetapi ternyata itu adalah salah satu momen di mana ternyata happy-nya cuma COVID gitu. Dan setelah COVID ternyata ada penurunan. Nah, ini memang hampir dirasakan semua penghobi. Aku nggak ngomong cuma gapi tok aja, semua penghobi ikan, penghobi burung itu rata-rata habis COVID itu ada penurunan daya beli. Nah, ini memang agak menyakitkan gitu. Tapi ini kembali aja ke teman-teman, dari tujuan awal itu pelihara gapi itu untuk apa gitu loh. Kalau memang benar-benar hanya untuk cari cuan aja, memang ketika kondisi seperti itu ya pasti akan pusing, pasti akan berpikir 2 kali gitu. Tapi tidak apa-apa, yang 90 orang pelihara gapi ya cari cuan gitu kan. Nah, tapi kan kita lihat juga kondisi sekarang semakin daya beli semakin turun, tetapi kita kan nggak boleh diem, nggak boleh menyerah, nggak boleh pensiun gitu. Kita lakukan hal-hal yang menurut saya adalah kita kembali seperti ketika merintis dulu. Jadi kita copy aja apa yang kita lakukan ketika merintis dulu. Nah, itu yang kita lakukan. Mulai dari segi kontennya, mulai dari bahkan segi ikannya pun kita juga set lagi gitu. Karena sekarang ngomongin set ikan bukan lagi set yang ikan-ikan kualitas kontes, kualitas ini. Beda lagi sudahan. Yang penting set ikan sekarang itu ikan-ikan yang berekornya lebar, warnanya bagus. Karena banyak konsumen-konsumen baru, customer-customer baru yang sebenarnya nggak tahu standar kontes seperti apa, tapi yang penting ikannya asik dilihat kayak gitu. Nah, itu yang kita juga kembangkan. Kita ngikuti polanya itu, mengikuti pasar itu. Makanya kita tetap beri terus, kita tetap
Ya ini kita jaga kualitas dengan cara ngikuti selera pasarnya. Kemudian kita juga tetap nggak berhenti bikin konten, bikin macam-macam gitu untuk Gapi ini biar tetap dikenang lah, bukan dikenang, tetap dibeli. Kalau hanya dikenang nggak dibeli repot nanti saya. Swasti Farm itu sampai saat ini menjadi farm terbesar Gapi ya, terbesar di Indonesia dengan strain terbanyak gitu. Karena strain terbanyak, otomatis nih kamu datang ke Swasti Farm mau cari jenis apa ada semua gitu. Kemudian dari segi strainnya kita terbanyak, dari segi pengelolaannya farm kita juga bisa dibilang kita sudah modern dengan sistem airnya, sistem akuariumnya, manajemennya, pemasarannya. Kita sudah menggunakan berbagai platform-platform yang sekarang digunakan teman-teman sosial media, kita gunakan semua. Kemudian juga dari semua itu kita juga menjaga secara kualitasnya benar-benar kita jaga dengan seleksi ketat, kemudian dengan menjaga pakannya, menjaga airnya dan lain-lain. Nah, yang paling penting itu kalau di Swasti Farm ini adalah karena gini, dulu ketika Gapi tahun-tahun 2018 semua orang latah menggunakan akuarium yang model-model Taiwan. Ternyata saat ini Swasti Farm malah berpikir kembali lagi seperti tahun-tahun 2016, 2015 yang dimana orang pelihara Gapi itu pengennya simple, nggak usah pakai akuarium, nggak usah pakai macam-macam. Kita gunakan mungkin barang-barang, bisa dibilang barang-barang bekas atau barang-barang yang sudah nggak kepakai. Kita menggunakan galon bekas. Ya, di situ ternyata kita kembangkan, kita uji, kita teliti, ternyata lumayan untuk hasilnya, lumayan. Bahkan bisa dibilang dengan modal yang kecil itu, dengan bahan bekas itu, ternyata kualitasnya tidak kalah dengan yang dengan akuarium yang sistem bagus gitu loh. Nah, makanya kita sering nyebutnya Indonesian style ya, stylenya orang Indonesia kayak gitu. Macam menggunakan barang berkerus, dan ini ternyata sangat efektif kita gunakan. Makanya bisa kita praktekkan. Dan misal teman-teman mau pelihara ikan Gapi pun nggak usah modal banyak-banyak, pakai galon bekas pun bisa dikerjakan di rumah, di teras, dan di tempat-tempat yang mungkin bisa nggak kepake, bisa digunakan sebagai ternak Gapi. Bahkan misal aku pengen nambah lagi jumlahnya, bisa ditaruh rak, dibikin rak. Jadi kemarin saya bikin rak itu untuk galon, satu rak itu bisa muat 36 galon dengan rak ukuran 1,5, lebarnya itu 50 cm. Artinya kita hanya butuh ruang 1,5 meter kali setengah meter gitu, kita bisa punya 36 tank yang bisa digunakan untuk ternak Gapi. Jadi kalau sebelum pandemi itu untuk order kita bisa sampai 10 sampai 20 pengiriman sebelum pandemi. Ketika pandemi itu rekor kita ngirim ada 300-an pengiriman satu hari, itu rekor gitu. Saat ini kita pengiriman masih yaitu mungkin nggak sebanyak ketika sebelum pandemi. Nah, kita baru proses ini dengan berbagai macam cara. Kita targetnya itu memang sehari, nggak muluk-muluk lah, sehari kita 10 pengiriman per hari itu targetnya. Nah, tapi ini juga masih proses. Mudah-mudahan ini tapi ini kabarnya baik ini. Jadi bulan Januari, Desember Januari itu peningkatan cukup bagus dibanding sebelum-sebelumnya. Jadi ini salah satu harapan besar di tahun 2024 ini. Mudah-mudahan Gapi kembali lagi seperti sebelum Covid aja udah seneng saya. Strategi marketing yang kita lakukan ada dengan yang pertama, dengan cara kita memang melihat realitas sekarang. Artinya kita bikin konten dengan konten-konten yang ya up to date lah, yang sekarang, konten-konten yang sekarang gitu. Kemudian ada juga cara yang kedua itu sebenarnya adalah repeat, mengulang yang dulu.
Jadi kita mengulang yang dulu, karena kita yakin yang dulu itu konten-konten yang dulu bisa kita gunakan sekarang, karena yang orang-orang dulu sudah nggak anu lagi, mungkin sudah nggak main ikan gapi lagi atau udah nggak notice lagi gitu loh. Nah sekarang itu justru malah konten-konten yang kita bikin itu adalah konten-konten yang sederhana-sederhana. Bagaimana ngasih makan ikan gapi, bagaimana bikin artemia, bagaimana ganti air. Yang konten-konten simpel seperti itu kita ulang-ulang lagi malahan. Karena ini rata-rata sekarang mulai bermunculan penghobi-penghobi baru yang bermunculan. Jadi kita ngajarin lagi dari awal untuk pelihara gapi gitu. Nah kemudian secara konten juga kita juga konten-konten yang kita lakukan juga ya konsisten bikin konten. Jangan sampai walaupun mungkin mood kita ya baru nggak enak, nggak seret, nggak seneng gitu, tapi ya mau nggak mau kita harus bikin konten gitu loh. Nah konten ini bisa berbagai macam cara sesuai dengan kondisi lah. Kalau paling enak yang konten ini kan itu di video gitu, tapi kan nggak bisa tiap hari video ikan terus ya. Kita aktiviti kita bikin konten, kemudian kita juga bisa duplikasi konten-konten yang sudah ada, teman-teman bikin konten apa kita bisa niru dan lain-lain. Itu strategi marketing yang kita lakukan untuk konten. Tetapi saya juga berpikir, ini udah lama pikiran saya dan kita udah jalankan, bahwa ikan gapi ini pendapatan dari breeder gapi ini tidak melulu dari ikan gapi gitu. Kita mengembangkan produk-produk selain ikan gapi. Apa itu? Yang produk turunannya, pakan, obat-obatan, kita juga ada probiotik, kemudian ada merchandise-nya, ada kaos, ada barang-barang yang lain. Nah bahkan salah satu yang kita kembangkan itu nggak cuma berupa produk, tapi berupa edukasi. Nah edukasi apa? Seperti pelatihan, kunjungan industri dan lain-lain. Mungkin secara dari segi penghobi gapi atau mungkin breeder gapi dianggap ngapain kayak gitu-gitu gitu kan, pasti kayak gitu. Padahal di sini kita dapat duit dari pelatihan, dari kunjungan, dari apa, itu dapat duit dan nggak sedikit, lumayan gitu loh. Artinya nggak muanya pendapatan breeder gapi itu dari ikan gapi itu sendiri, bisa dari berbagai macam cara gitu. Nah bahkan kita juga sedang, mudah-mudahan ini bisa berjalan semuanya lancar. Kita ngembangin juga website untuk marketplace untuk ikan hias, dan mungkin akan kita kembangkan lebih jauh lagi kalau bisa sih ke ikan konsumsi dan lain-lain, karena saya yakin dunia ikan di Indonesia ini gede banget. Kita sebagai negara tropis, di mana ikan hias lah yang ada di dunia ini hampir 70% dari Indonesia. Nah harusnya kita dapat itu gitu, maksudnya dapat itu. Kalau enggak ya jangan sampai kita jadi penonton aja di sini gitu, yang main orang Singapura, orang Thailand gitu kan. Nah, kita harus jadi pemain juga di negara kita gitu. Oke, jadi teman-teman kalau pengen lihat seperti apa produk-produknya Swasti, ikan-ikannya Gapi Swasti, teman-teman bisa langsung ke websitenya Swasti di www.swasti-farm.co.id. Kemudian kita juga punya Instagram di @swasti-pengrajin gapi. Kalau pengen lihat video-video konten-kontennya Swasti, lihat di Swasti TV. Nah, teman-teman bisa lihat itu banyak banget. Ikan-ikan, edukasi, maupun profil-profilnya Swasti di situ banyak banget dapat informasi di situ. Kadang juga ada promo-promo menarik di Instagram, itu sering ada promo-promo menarik supaya teman-teman yang belum punya ikan gapi dapat ikan gapi dengan harga yang lebih murah di situ. Teman-teman yang mau belajar berwirausaha di dunia gapi, yang pertama sebenarnya saya tidak menyarankan kalau teman-teman itu langsung resign kerja ternak gapi. Itu saya nggak menyarankan. Ya, ini namanya bunuh diri, harus tahu ilmunya dulu soalnya. Ya, jadi kalau teman-teman mau berwirausaha atau bisnis ikan gapi ini, saya sarankan nih, teman-teman kalau udah punya pekerjaan, udah kerjakan dulu pekerjaannya itu. Jadi maksudnya kerjain dulu pekerjaan yang utama itu, jadikan
jadikan penghasilan utama dulu. Nah, Gapi dimulai dari usaha tambahan. Kenapa saya ngomong kayak gini? Kalau saya ngomong kamu pengusaha siap nanti pasti sukses, enggak bisa juga kayak gitu, saya nanti takutnya komplain ke saya, repot nanti saya. Jadi lebih baik dimulai dari teman-teman yang misal udah kerja nih seharian, kemudian ada waktu sore mungkin sampai malam atau mungkin pagi di sebelum jam 7 sebelum berangkat itu ada waktu-waktu senggang. Nah, itu bisa diisi dengan pelihara ikan gapi. Ini ya kalau buat teman-teman yang mau memulai usaha, mau mulai ya, maksudnya mau masih tahap belajar, tahap breed dan lain-lain, itu masih pemula gitu, saya sarankan itu jadi usaha tambahan dulu, jangan jadi usaha utama dulu. Nah, itu yang pertama. Atau ibu-ibu rumah tangga, kan banyak waktu luangnya ini. Nah, itu bisa memelihara ikan gapi dengan konsep yang mungkin teman-teman bisa belajar dari channelnya Swas TV, itu pakai bahan-bahan bekas, pakai baskom, pakai ember bekas dan lain-lain, dengan hal-hal yang simpel, dengan lahan yang cukup sempit, nggak usah lahan yang luas. Nah, kalau nanti sudah menghasilkan, nah teman-teman belajar memasarkan di sosial media, mungkin di WhatsApp dan lain-lain, memasarkan. Nah, di situ nanti baru yang namanya ada transaksi. Nah, bisnis itu ya harus ada transaksi, masalahnya nggak cuma sekedar dimulai saja tapi nggak ada transaksi, harus ada transaksi. Nah, setelah transaksi mungkin di situ mau banyak belajar apa yang harus dikembangkan, bisa nggak nih dikembangkan lebih besar lagi atau seperti apa gitu. Kalau mulainya stepnya dari situ, insya Allah aman nih. Saya nggak punya tanggungan nanti ada orang yang keluar kerjaan ternak gapi gagal, repot saya. Jadi dimulai dari yang kecil aja, dari sampingan. Nah, nanti insya Allah bisa menghasilkan. Nah, baru mungkin dipikirkan lagi mau dikembangkan ke arah mana gitu. Karena tadi saya bilang gapi itu nggak cuma jualan ikan gapi tok, nanti bisa partnya bisa macam-macam. Bahkan bisa dikembangkan juga dengan ikan yang lain. Contoh ya, kamu pelihara gapi, bisa pelihara pelati karena pakannya sama, perawatannya sama, gapi sama pelati. Bisa juga dikembangkan di ikan cupang karena pakannya masih sama walaupun perawatannya nggak berbeda. Artinya nanti kalau kamu mengembangkan gapi mulai dari gapi, tapi bisa nanti ke arah ikan-ikan yang lain, kemudian mungkin bisa buka toko online ya di marketplace ya dengan ikan-ikan itu. Dan kabar baiknya marketplace, boleh nyebut merek ini, Tokopedia itu sudah legal jualan ikan, sudah boleh jualan ikan gitu. Kalau dulu nggak boleh, sekarang sudah boleh. Jadi bisa tuh bikin toko online jualan ikan, nggak usah buka toko akuarium yang di jalan-jalan, bikin toko itu pun bisa, dan udah banyak yang melakukan itu. Jadi artinya kalau mau berwirausaha di bidang gapi ini, mulai dari yang bisa dilakukan, mulai dari kecil, nggak usah terlalu kalau bahasa Jawanya muluk-muluk gitu loh, langsung bisa besar kayak Swasti. Ini nggak bisa. Swasti pun dulu dari kecil nggak langsung seperti ini. Kalau kamu mau jadi pengusaha, kuncinya disiplin gitu aja. Disiplin itu dari berbagai macam. Waktunya kamu nggak bisa pengusaha bangun jam 9 pagi, nggak bisa. Disiplin. Kalau mau jadi pengusaha, disiplin.